Magic Fivers, gimana nih kabarnya? Balik lagi sama Miss Magic. Hari ini Miss Magic mau ngajakin kalian untuk ikutin update dari cerita terbaru Magic 5 episode 405. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Mbak Gono yang ikut melemah, bahkan menua. Mbah Gono mendapatkan petunjuk untuk menumbalkan keturunan Mbah Gono. Pas banget, Pipit tiba-tiba datang dan marah pada Mbah Gono. Tapi Mbah Gono malah mau menyalakai Pipit. Bahkan kalau Pipit ikut campur urusannya, Mbah Gono ingin menumbalkan Pipit di kawah. Ternyata Mbah Gono sama jahatnya ya Magic Fivers. Aku harus bawa Pipit ke kawah dan tumbalkan dia. Mbah Gono sudah mengetahui tentang anak buah Praja berhasil menemukan mata air cinta sejati. Makanya meminta Praja dibawa ke sana. Di keadaan Kinan yang masih pingsan, Gibran setia banget ya menemaninya. Sampai khawatir dengan kondisi Kinan yang belum juga sadar. Yang sabar ya Gibran. Tentunya ada Anggi yang menemaninya dan menyemangati Gibran. Praja yang sedang ingin diperiksa oleh dokter. Tiba-tiba anak buah Praja datang dan ingin membawa paksa Praja. Walaupun udah ditolak oleh Sari, tapi anak buah Praja tetap maksa. Sampai-sampai Sari, Alina, dan Mira menangis-nangis. Benar-benar tega banget ya. Pak Mantri, punten. Ya. Mau ngapain? Punten atau juragan istri, kita teh harus bawa juragan Praja. Di tempat Al berhasil mendapatkan mata air cinta sejati. Di tempat yang sama, teman-teman Galih memiliki rencana jahat untuk mengambil mata air cinta sejati yang dimiliki Al. Al ingin menolong Ais yang berpura-pura masuk ke dalam lubang. Pas Al nolongin, Al malah jatuh dan mereka terjebak di sana. Yang lain sih mempergunakan itu untuk mengambil mata air cinta sejati milik Al. Kayak dia minta tolong. Pinter banget nih aktingnya ya. Wah, putus jangan. Lu kenapa? Lu kok ke situ? Pakai nanya tolongin dulu ya sini. Ya, bentar. Pelan. Yuk. Naik pelan-pelan. Aduh. Yang jelas sih dikasih ke Galih habis itu. Tapi kualat, botol yang dipunya Galih itu jatuh semua. Kasian ya Galih. Makanya dapetinnya tuh pakai cara nggak baik sih. Jadi tumpah semua kan. Setelah Al dan Ais ditolong oleh teman-temannya, Al menerima telepon dari Alina. Alina memberitahu kalau Praja dibawa oleh anak buahnya. Akhirnya Al memutuskan akan mampir ke rumah Alina. Ya, Dek. Kenapa? Tadi teh ayah sakit banget kan, udah lemes banget, tapi dibawa sama anak buahnya. Sekarang mama tuh udah bingung, udah nangis. Kita nggak tahu ayah dibawa kemana. Alina takut ayah kenapa-napa. Astagfirullahaladzim. Iya udah, coba kamu tenangin mama kamu dulu. Kakak sana ya. Di kediaman Hadi, Anggi dan Hadi khawatir dengan keberadaan Naura dan Adara yang belum juga pulang. Akhirnya mau gak mau, Irsyad dan Gibran harus jujur tentang Adara dan Naura yang hilang. Alif yang tiba-tiba datang juga menceritakan kalau dia melihat keberadaan Praja dan Mbah Gono. Sayangnya Alif gak ingat apa-apa soal Praja dan Mbah Gono. Maaf ya kalau Alif bikin ayah sama ibu khawatir. Tapi Alif nggak tahu. Tapi Alif sempat dengar kalau Kak Naura sama Kak Adara hilang ya Kak? Sebenarnya teh Kak, Alif sempat lihat juragan jeung Mbah Gono di sana. Di lain tempat, Praja dibawa anak buahnya menuju mata air cinta sejati. Tapi Mbah Gono juga meminta mereka membawa Anggi yang ternyata dia adalah cinta sejati Praja. Oh my god, jadi selama ini cinta sejatinya Praja adalah Anggi Magic Fivers. Pokoknya Mbah kirim pelet yang paling kuat untuk Anggi. Supaya Anggi milik saya. Karena Anggi adalah cinta sejati saya. Jangan sampai gagal, Mbah.
Mari tenang, Waija. Rasya yang sudah sadar meminta izin untuk pergi mencari Naura dan Adara lagi. Hadi dan Anggi tadinya ingin ikut untuk mencari Naura dan Adara. Tapi Gibran yang meminta Hadi dan Anggi untuk tetap di rumah. Apalagi karena Kinan yang masih belum sadar. Gak usah Om Tante. Kamu sama Tante di rumah aja. Nanti kalau misalnya kalian berdua kenapa gimana? Rasya ada aku kok. Aku bisa jagain Rasya. Gibran bisa jagain Rasya, Om. Kamu sama Tante di rumah aja ya. Irsyad menghampiri Pipit di masjid untuk menanyakan apakah Pipit melihat Mbah Gono di jurang Gunung Opat. Tapi Pipit teringat ancaman Mbah Gono kalau Pipit campur urusan Mbah Gono, Pipit akan menjadi tumbal Mbah Gono. Aduh, beneran jahat ya. Pipit kan jadi bingung harus gimana itu. Di lainnya, Al masih mencari Adara. Malah bertemu Gibran dan Rasya. Setelah Al tahu tentang kecurigaan Praja, dia jadi semakin ingin menghampiri Praja di rumahnya. Jatuh ke kawah? Nggak bercanda kan lo? Iya, nggak bohong lah. Tapi kita semua curiga ini ada kaitannya sama Pak Praja sama Mbak Gono. Karena tadi Alif cerita kalau misalnya Pak Praja sama Mbak Gono di sana. Alif melihat, cuman tiba-tiba Alif lupa gitu mereka ngapain di sana. Kayaknya dilupain deh sama Mbak Gono. Di kediaman Praja, Sari, Alina, dan Mira masih bersedih karena ayahnya dibawa paksa oleh anak buahnya. Al yang sudah datang di rumah Praja berniat membantu. Ya lagi-lagi Gali datang dan gak terima kalau adanya Al di sana. Gali yang bisa menghubungi anak buah Praja pergi menyusul ayahnya. Dan Gali gak ingin kalau Al ikut menemani Gali. Ke mata air cinta sejati dan Gali. Yaudah, Insan. Gak, gue ikut. Gimana? Ini bukan siapa-siapanya di sini. Gue ikut campur urusan keluarga orang. Sampai-sampai Gali ngempesin bannya Al. Jahat banget ya Gali, niat dibantu juga kok gak mau. Di lain tempat, Anggi yang sedang membuang sampah di belakang rumahnya diculik oleh anak buah Praja. Anggi dibawa ke dalam mobil untuk menuju mata air cinta sejati. Hadi yang menyadari kalau Anggi juga ikut hilang. Hadi dan Alif langsung mencari keberadaan Anggi. Akhirnya Alif meminta tolong Incis Ipit untuk melacak siapa yang menyulik Anggi. Ternyata di CCTV menunjukin kalau misalnya Anggi dibawa oleh anak buah Praja. Praja yang sudah sampai di mata air cinta sejati meminta Anggi untuk bangun agar Praja minum mata air cinta sejati menggunakan tangan Anggi. Tapi tiba-tiba ada Rasya yang datang. Praja meminta izin. Ya untung diizinin sama Rasya. Asal Praja gak menyakiti Anggi. Rasya, Om minta tolong sama Tante Anggi untuk diminumkan mata air cinta sejati itu dari tangannya. Om janji setelah ini Om tidak akan mengganggu Tante Anggi. Setelah Praja meminum mata air, malah terjadi petir yang sangat dahsyat. Apa nggak serem ya Magic Fivers? Tiba-tiba Praja melihat bayangannya Sari. Praja yang sesak dan tidak stabil jadi terjatuh ke dalam sungai. Nah kan Praja, kualat itu kamu. Jadinya jatuh kan ke sungai. Di lain itu, Al merasa cemas dengan kondisi Praja. Tiba-tiba Al menemukan Praja berada di sungai. Al berusaha menyelamatkan Praja. Om Raja! Om! Ya Allah! Om! Om Raja! Praja berhasil diselamatkan ke darat, tapi tetap disambut oleh petir-petir yang dahsyat. Serem banget ya Magic Fivers. Tengah petir-petir menuju hujan, Hadi dan Alif juga masih mencari Anggi. Tiba-tiba Anggi datang bersama Rasya sebelum cuacanya menjadi hujan deras. Tapi Rasya pamit pergi kembali untuk mencari Adara dan Naura. Om, Tante, Rasya pamit dulu ya. Rasya masih udah cari Naura sama Adara.
Balik lagi sama kondisi Praja yang masih kedinginan, membuat Al menyumbangkan jaketnya. Bahkan sampai dipeluk gitu. Lucu banget ya Magic Fivers, lihat Praja yang biasanya marah-marah bisa dipeluk kayak gitu. Malah Praja merasa dekat banget sama Al. Loh tapi Al juga ngerasain hal yang sama. Kok bisa ya? Aneh banget Magic Fivers. Tapi ngomong-ngomong, gimana ya reaksi Galih kalau tahu yang selamatin Praja itu Al? Pasti marah banget kali ya Magic Fivers. Nah, biar bisa tetap update sama ceritanya, jangan lupa untuk nonton terus Magic 5 setiap hari jam 6 sore di Indosiar. Atau tonton tayangan ulangnya ya di video. Sampai jumpa di update selanjutnya. Salam Miss Magic!